Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu AEE ya. Jadi AKFS Edukasi Pendidikan Tinggi itu apa dan bagaimana sih cara menghitungnya. Jadi panduan cara menghitungnya itu bagaimana akan kita jelaskan di video kali ini. Jadi yang pertama, apa itu AEE? AEE adalah angka efisiensi pendidikan tinggi ya, yang ada masuk ke dalam IKU 1 di IKU Dikti Berdampak 2026. Jadi semua PT harus sudah bisa menghitung AEE-nya berapa. Jadi apa sih bedanya AEE dengan satu kali masa tempuh kurikulum atau keberhasilan studi? Jadi kalau keberhasilan studi itu adalah kita membagi mahasiswa lulus dengan mahasiswa masuk, tapi kalau AEE nanti pembaginya adalah mahasiswa aktif dengan nilai bobot normalisasi. Nah, hari ini kita coba menghitung itu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke contoh perhitungannya. Jadi di sini sebagai contoh saya ada beberapa prodi S1, S2 dan S3. Jadi di sini kita akan menghitung AEE prodi dan AEE universitas. Jadi sebagai contoh mungkin Bapak Ibu bisa ambil TS-nya ya. Mungkin di TS 2024 2025 ya, tahun 2024 2025 kasal genap. Kemudian yang kira-kira yang masuk ke S1 itu angkatan berapa, S2 angkatan berapa, S3 angkatan berapa, seperti itu. Jadi contohnya kalau di S1 itu kalau lulus 2024 dianggap lulus tepat waktu atau satu kali masa tempuh kurikulum, berarti gampangannya adalah kan ini tahun 2024 yang kita ambil dikurangi masa tempuhnya adalah 4 tahun. Oke, dapatnya adalah 2020. Permasalahannya adalah kalau kita hitung mulai 2020, 2021, 2022, 2023, maka di sini 4 tahunnya adalah 2023, bukan 2024. Jadi di rumusnya kita tambahkan plus 1. Fungsinya apa? Plus 1 ini kita gunakan untuk mengambil di tahun yang kita hitung pertama kali. Jadi kalau kita hitung pertama kalinya nanti 2024 ya, 2024 kita hitung mundur 2024, 2023, 2022, 2021. Jadi angkatan 2021 yang kita hitung untuk kelulusannya. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita geser ke bawah. Kita kunci dulu, kemudian kita geser ke bawah. Oke, ini saya hapus. Untuk S2 gimana? S2 2 tahun ya, jadi bukan plus 4 tapi plus 2, min 2, mohon maaf, bukan min 4. S2 angkatan 2023, kalau kita ambil 2024 ininya. Terus kemudian kalau S3 itu min 3 tahun. Nah, seperti ini. Oke, yang kita butuhkan apa aja selain angkatan? Angkatan ini akan ngereferensi kemana? Ke mahasiswa baru. Jadi di tahun 2021, mahasiswa baru prodi A S1 itu berapa sih? 75. Di prodi B itu 80, di prodi C 90. Contohnya seperti itu. Kemudian di S2, bukan di tahun 2021, tapi di tahun 2023, angkatan 2023 itu berapa? 50. Yang B sekian dan sekian. Yang ketiga di S3. Di S3 ini berapa? Di S3 ini 40 di tahun 2022. Di tahun 2023 itu 30, seperti itu. Jadi ini mahasiswa barunya di angkatan tersebut. Sesuai apa? Sesuai ini. Sesuai jenjangnya, kan punya aturan masa tempuh yang sendiri-sendiri ya. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun untuk satu kali masa tempuh kurikulum. Nah, kemudian di tahun 2024 ini, di tahun 2024 TS 2024 ya, yang lulus angkatan ini, angkatan ini yang lulus itu berapa orang ini? Jadi yang di prodi A angkatan 2021 masuk 75, keluar lulusnya 50. Masuk 80, lulus 20. Masuk ini keluar sekian, lulusnya sekian ya, bukan keluar ya, hanya lulus. 50 keluar, lulus 30. 36 lulus 30 dan seterusnya. Nah, di sini nanti sebelum ke mahasiswa aktif, di sini saya kasih contoh ya, saya sisipkan satu kolom. Ini saya kasih warna gini. Jadi ini contohnya kalau kita mau menghitung keberhasilan studi atau satu kali MTK, satu kali masa tempuh kurikulum ya, satu kali masa tempuh kurikulum atau keberhasilan studi lulus tepat waktu, mohon maaf, bukan keberhasilan studi tapi lulus tepat waktu.
atau 1 kali masa tempuh kurikulum ya bahasanya sekarang, adalah tinggal dari mahasiswa baru, mahasiswa lulus dibagi mahasiswa baru, dipersentasekan kali 100% gitu. Nah ini kalau saya kecilkan, ini kelulusan tepat 1 kali masa tempuh kurikulum atau keberhasilan studinya sekian, prodi ini sekian, prodi ini sekian, prodi ini sekian, seperti itu. Nah ini, jadi tidak perlu mahasiswa aktif, cukup pembaginya dari mahasiswa baru dan mahasiswa lulus. Tapi kalau di AEE kita berbeda, pembaginya adalah mahasiswa aktif ini. Jadi ini adalah mahasiswa aktif pada tahun 2024 ini, pada TS ini mahasiswa aktif di prodi A itu sekian, keseluruhan mahasiswa yang masih aktif PD Dikti ya, aktif PD Dikti itu aktif cuti, terus kemudian aktif cuti, Merdeka Belajar sama non aktif itu dimasukkan di sini. Jadi mahasiswa aktif PD Dikti. Jadi bukannya hanya benar-benar aktif aja, tapi yang kita laporkan di sebelum mereka lulus. Jadi pembaginya itu. Nah ini bagaimana menghitungnya? Jadi kalau seumpama kita menghitung AEE prodi ya, jadi contohnya di AEE prodi di sini, kalau dari aturannya adalah kita membutuhkan data mahasiswa aktif ini sama data lulusannya ini. Contoh, ini dalam satu jenjang ya, dalam satu jenjang. Kemudian di sini kita menghitung jumlah mahasiswa lulusnya berapa. Ini mahasiswa lulus, tinggal kita jumlah sekian, 225 ini total keseluruhan dari S1. 225 dibagi apa? Dibagi dari keseluruhan mahasiswa aktif. Mohon maaf, sum dari mahasiswa aktif ini 0,09, atau kalau kita persentasekan jadi 9%. Ini dibagi ini. Nah, kalau sudah kita dapatkan ini, tinggal apa? AEE-nya. AEE-nya adalah tinggal kita bagi lagi dengan apa? Ini AEE ideal. Karena ini S1, kita bagi dengan 25%. Jadi hasilnya adalah 36%. Ini untuk AEE di S1 ya. Sorry, bukan AEE prodi ya, AEE jenjang. Sesuai jenjang S1. Kemudian kalau yang S2 juga sama. Ya, kita jumlahkan dulu masa yang lulus dulu, yang lulus. Kemudian kita bagi dengan yang mahasiswa aktif, kita kali 100%, kali 100 gitu ya. Kemudian kalau sudah kita kelompokkan, kita bagi ini 50%, AEE ideal dari S2. Nah ini 13. Nah ini tinggal kita samakan kalau pengen sama. Nah ini dapat dari mana? 25, 50, 33. Ini semuanya dapat dari aturan di IKU. Jadi sudah ada aturannya, tinggal kita hitung sesuai yang sudah ditetapkan. Ini juga sama. Kita jumlah seluruh mahasiswa lulusnya, kemudian kita bagi mahasiswa aktifnya, terus dikalikan 100%, 100 ya, untuk mendapatkan persentase. Jangan lupa dikelompokkan semua, kemudian kita bagi 33. Nah ini untuk data dari AEE di S3, AEE S3, AEE S2, AEE S1. Nah AEE universitas gimana? Jadi AEE universitas adalah rata-rata dari ketiganya. Jadi kalau pakai average ya bisa average dari mana ini? Ya nih, dapatnya 22,04. Ini AEE universitas. Jadi sudah dapat AEE per jenjang, kemudian AEE universitas. Per jenjang ini nanti akan memasukkan sesuai kolom jenjangnya. AEE univ akan memasukkan kode di kolom univ. Seperti itu. Ini untuk pelaporan atau pengisian di IKU-nya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu membutuhkan
detail atau Bapak Ibu punya capaian tersendiri dari masing-masing prodi, itu bisa juga dibuatkan AEE-nya per prodi. Contoh, ini kita buatkan AEE prodi. AEE prodi sampai angka ideal ya, sampai angka ideal. Jadi di sini ini saya kecilkan. Ini AEE per prodi ya, saya samakan dengan warna yang ini. Jadi di sini tinggal aja dari yang mahasiswa lulus dibagi mahasiswa aktif dikali 100% tadi kali 100 sama, tinggal di akhirnya kita bagi per 25%. Nah, berikut kalau Bapak Ibu membutuhkan akses AEE per akses AEE per prodi. Jadi di periode ini seperti ini. Oh maaf, ini ada yang salah karena ini pembaginya tadi, pembagi idealnya nggak kita kunci. Nah ini sama yang maaf, ini kalau saya geser ke bawah ya, kalau Bapak Ibu pengen nurunin juga sama. Ini juga ini yang salah di pembaginya, S2 pembaginya ini. Nah seperti ini nggak ada. S3 pembaginya ini. Oke, jadi kalau Bapak punya detail dan lain-lain bisa disesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak cara menghitung AEE di prodi masing-masing. Jadi ini referensinya ya, yang ada di buku panduan IKU. Silakan Bapak Ibu cek nanti di sini prosesnya gimana. Nah ini bisa dicek di sini detail-detailnya. Nah ini apa idealnya berapa, ini berapa diploma sarjana. Nah ini kenapa kok 25%, di sini sudah ditentukan. Bagaimana kok magister itu berapa persen, di sini juga sudah ditentukan. Nah seperti ini bisa disesuaikan. Jadi panduan dari sini ya Bapak Ibu. Terus kemudian nanti coba kita breakdown. Jadi mahasiswa lulus kurikulum dibagi ini ya, dikalikan 100% tadi ya, realistis bagi ideal kali 100 sama hasilnya ini tadi. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk proses perhitungannya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan uji coba sesuai prodi dan universitas masing-masing. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi. Kalau saya ada kesalahan hitung atau salah persepsi bisa diinfokan ya, untuk kami perbaiki dan akan kami koreksi, serta akan menjadi pembelajaran kami di kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.